Assalamualaikum ya Habib. Ya Habib, saya adalah seorang istri yang melamar kerja di mana-mana. Dari sekian banyak hanya ada satu yang memanggil dan menerima. Namun dengan syarat saya tidak menggunakan kerudung ya Habib. Bagaimana hukumnya, mengingat saya sangat butuh akan pendidikan anak dan makan sehari-hari ditambah mengurusi suami yang sakit. Ya, pertanyaan yang bagus yang mewakili ya. Tadi telah disebutkan seorang wanita berkarir, silahkan, boleh. Asalkan memenuhi syarat. Di antara syaratnya itu adalah karirnya itu tidak sampai menyebabkan dia itu berdosa. Alias karirnya itu tidak sampai menjerumuskan dia di dalam melawan syariat, melawan agama. Nah, karena di situ disebutkan ada kaidah yang berbunyi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada suami, enggak boleh kita taat kepada makhluk selama itu berada di dalam kategori kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Jadi kalau seumpama pekerjaan kemudian, kalau dia mau bekerja, dia harus lepas jilbab, lebih baik jangan bekerja. Nah, cari pekerjaan yang lainnya. Oh, enggak ada pekerjaan lainnya kecuali ini saja. Enggak mungkin. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan dalam hadisnya, bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptakan 1000 pekerjaan dengannya. Sehingga apa? Mau kerja apa saja sekarang ini sebetulnya masih tetap terbuka. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini adalah, ini pekerjaan anak nggak mau. Kenapa? Karena sedikit gajinya, sedikit hasilnya. Nah ini. Kalau semua maksud tujuan kerja itu adalah untuk mencukupi nafkahnya, atau kewajibannya, atau kebutuhannya daripada kebutuhannya sebagai seorang biolog, seorang manusia yang membutuhkan kepada yang penuh dengan kebutuhannya, ya, makan, papan, sandang dan sebagainya, maka hukumnya cukup sebetulnya gitu loh. Jadi mau jadi apa? Mau menerima laundryan bisa ya. Atau mau menerima cateringan juga bisa ya. Mau nerima pesanan juga bisa ya, coba yang semacam itu bisa dilakukan gitu, itu bisa, insya Allah bisa gitu. Atau mau cucikan baju atau menjadi pelayan juga bisa gitu. Kalau mau cari halal, nggak ada pekerjaan yang merendahkan, nggak ada dalam agama itu dinilai suatu pekerjaan itu rendah, tidak. Tapi yang dinilai oleh agama itu adalah bukan tohirnya, tapi batinnya. Yang dinilai oleh agama itu adalah bagaimana dia itu berusaha untuk mencari ridhonya Allah SWT, walaupun dengan pekerjaan yang remeh. Kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mantunya Nabi, anak asuhnya Nabi. Sekaligus beliau itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah dan Nabinya sebagai suami dari seorang wanita yang terbaik sepanjang masa, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha warḍah. Ketika beliau itu harus menghidupi anak istrinya, apa pekerjaannya? Kalau semua pekerjaan itu adalah sesuatu yang pekerjaan itu ada hina, ada yang tidak hina, atau ada pekerjaan yang bagus atau dipilah-pilih sebagainya, apa pekerjaan Sayyidina Ali pada waktu itu? Pekerjaan Sayyidina Ali pada waktu itu adalah sebagai seorang buruh, di mana beliau itu datang ke kebun orang-orang Yahudi. Kenapa kebun orang Yahudi? Kenapa tidak ke kebun-kebun orang-orang Islam? Sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena takut sampai kalau seumpama dia itu bekerja kepada mereka, sahabat-sahabat Nabi atau sahabat-sahabatnya dia, maka dia itu tidak akan memberikannya pekerjaan. Bahkan memberikannya cuma-cuma, dia tidak mau. Dialah yang mengatakan, lan laklus sakhar min bainil jibali akhafu alayya min minanir rijali. Sungguh mengangkut ya, batu yang besar di atas pundakku dari satu gunung ke gunung yang lainnya, turun naik, itu lebih aku rasakan ringan daripada aku terbebani dengan beban minnah atau jasa daripada seseorang. Balas jasa itu besar. Balas budi itu sesuatu yang sangat membebani bagi orang soleh. Bagi orang soleh, tapi orang yang tidak soleh dia tidak, mukanya muka tembok gitu loh. Jadi dia bahkan tidak tahu cara membalas jasa. Ini tidak. Sayyidina Ali seperti itu. Dia datang untuk apa? Apakah ada pekerjaan untukku? Apa kata Yahudi? Ya baik, silahkan kalau kamu mau bekerja. Apa itu? Ambil air, siram. Setiap satu pohon, satu biji kurma. Setiap satu pohon kurma, aku gaji kamu, aku upah kamu satu biji kurma. Beliau sirami itu. Dihitung. Sekian kurma dia dapat dijual.
hasil uangnya itu diberikan kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Oleh Sayyidah Fatimah Zahra dibelikan gandum, ditumbuknya, dijadikan roti, itu yang dimakan bersama air putih saja. Itu dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak merasa bahwa ini ada sesuatu pekerjaan yang rendah, tidak sama sekali. Selama itu di situ ada ridhonya Allah Ta'ala, ada makan yang halal, pekerjaan apa saja itu tidak ada yang dianggap rendah atau dipandang remeh oleh agama, tidak ada. Nah, oleh karena itu maka kalau seumpama terbentur, kalau bekerja nggak boleh sholat, bekerja nggak boleh sampai memakai jilbab dan sebagainya, bekerja harus menggugurkan keyakinannya. Lebih baik kita tidak usah kerja kepada orang yang semacam itu. Allah insya Allah adalah zat yang maha profesional. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menanggung rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi lebih baik cari pekerjaan yang lain. Ini enggak berkah yang semacam ini. Tapi jangan sampai kita katakan, saya terpaksa. Kalau saya enggak bekerja begitu, saya enggak makan. Keluarga saya enggak makan. Jangan bilang begitu, karena pekerjaan masih banyak. Cuma kita itu mengatakan terpaksa, kenapa? Pekerjaan yang ada sekarang itu tidak pantas sama saya. Masa saya kerja kantoran, sekarang saya kerja sebagai buruh. Itu yang kadang-kadang mencegah seseorang itu untuk mau bekerja atau mencari pekerjaan. Gitu ya. Silakan. Ada lagi?